Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Siti Rahma, Nurul Marjua, dan Bagaskara akan membahas mengenai media pembelajaran BIPA. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin. Bentuk jamaknya adalah medium. Secara harfiah, media berarti pengantar atau perantara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, media mempunyai arti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Pengertian media pembelajaran BIPA. Media pembelajaran BIPA adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Dengan adanya media tersebut, pembelajar merasa lebih mudah belajar bahasa Indonesia bila dibandingkan tanpa menggunakan media. Hal yang harus kita perhatikan adalah pembelajaran tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan media tersebut. Ragam media pembelajaran. 1. Media grafis. Yang pertama, gambar atau foto. Gambar atau foto dapat digunakan sebagai perangsang dalam pengajaran kosakata berbicara, tata bahasa, dan menulis. Yang kedua, sketsa. Sketsa dapat digunakan untuk materi yang berkaitan dengan urutan atau waktu. Sketsa dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata berbicara, tata bahasa, dan menulis. 3. Denah. Dapat membaca denah memberikan banyak keuntungan bagi pembelajar asing untuk mengenal lingkungannya. Media ini dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata berbicara, tata bahasa, dan menulis. 4. Karikatur berangkai. Sebuah karikatur berangkai dapat menyegarkan pembelajaran. Media ini dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata berbicara, tata bahasa, dan menulis. 5. Poster. Poster dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata berbicara, tata bahasa, dan menulis. 6. Peta atau globe dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang berkaitan dengan tempat atau sejarah yang diramu dalam pembelajaran berbicara, tata bahasa, dan menulis. Yang ketujuh, majalah. Majalah sangat kaya sebagai bahan media pembelajaran. Dari majalah, kita dapat mengajarkan bahasa artikel, bahasa cerita, atau bahasa iklan. Majalah dapat digunakan untuk pengajaran kosakata membaca, berbicara, tata bahasa, dan menulis. Dan yang kedelapan, surat kabar. Seperti halnya majalah, surat kabar pun kaya akan bahan pembelajarannya. Kelebihannya surat kabar lebih aktual daripada majalah karena terbitnya harian. Surat kabar dapat digunakan untuk mengajarkan kosakata membaca, berbicara, tata bahasa, dan menulis. 2. Media audio. Kaset tape recorder. Kaset apapun dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran asalkan memenuhi kriteria rekaman yang baik. Seandainya memilih kaset lagu, sebaiknya memilih penyanyi yang kualitas vokalnya jelas dan tidak dibuat-buat. Kaset dapat dimanfaatkan dalam pengajaran menyimak, kosakata, berbicara, dan menulis. Rekaman siaran radio. Rekaman siaran radio dapat dijadikan bahan pembelajaran karena dapat melatih kemampuan menyimak. Rekaman acara apapun dapat dijadikan bahan pembelajaran dengan syarat hasil rekamannya cukup baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Rekaman siaran radio ini dapat dimanfaatkan untuk pengajaran menyimak, kosakata, berbicara, dan menulis. 3. Media audiovisual. Rekaman siaran televisi. Rekaman siaran televisi merupakan media audiovisual yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Rekaman siaran televisi apapun dapat digunakan asal sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan menyimak, membaca, kosakata, tata bahasa, berbicara, dan menulis. Kaset video atau VCD. Kaset video atau VCD apapun dapat digunakan dalam pembelajaran jika sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pemanfaatan media ini dapat digunakan dalam pembelajaran menyimak, membaca, kosakata, tata bahasa, berbicara, dan menulis. 4. Permainan dan simulasi. Scrabble bahasa Indonesia. Scrabble bahasa Indonesia dapat digunakan untuk pembelajaran, terutama untuk pembelajaran kosakata. Ular tangga. Permainan ular tangga dengan modifikasi aturan permainan dapat digunakan dalam pembelajaran.
Permainan ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran kosakata dan tata bahasa. Pakaian tradisional. Pakaian tradisional dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran yang berkaitan dengan materi budaya. Pembelajaran bicara dan menulis dapat menggunakan media ini. Kartu. Kartu yang dimaksud di sini adalah kartu yang berisi kosakata tertentu dan dibuat oleh guru. Kartu seperti ini dapat digunakan dalam pembelajaran kosakata dan berbicara. Wayang golek. Wayang golek dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran terutama materi yang berkaitan dengan budaya. Wayang dapat digunakan dalam pembelajaran kosakata, tata bahasa, berbicara, dan menulis. 5. Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar pun ternyata cukup baik dijadikan media pembelajaran. Pembelajar dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan menyimak, kosakata, berbicara, membaca, dan menulis. 1. Sekolah. Segala sesuatu yang ada di sekolah dapat dijadikan media pembelajaran yang baik. Pembelajar dapat meningkatkan kemampuan menyimak, berbicara, kosakata, dan menulis. 2. Perpustakaan. Perpustakaan merupakan media yang baik terutama untuk pembelajaran yang berstatus siswa atau mahasiswa. 3. Pasar tradisional. Pasar tradisional dapat dijadikan media pembelajaran untuk materi yang berkaitan dengan budaya. Media ini dapat dimanfaatkan untuk keterampilan menyimak dan berbicara. 4. Tempat wisata. Materi budaya dapat menggunakan tempat wisata sebagai media pembelajarannya. Media ini dapat mengasah kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh kelompok 5. Apabila ada saran dan tanggapan atau pertanyaan, silakan memberikan komentar. Sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.